Halo semuanya, selamat datang di Bapil, bahas film. Dan kali ini kita berdua lagi-lagi bakal bahas sebuah film yang kita mau bahas film apa dulu nih, Sa? Film Kiblat. Film Kiblat. Oh, itu lagi ramai banget sih emang di Instagram. Iya, lagi viral. Di Instagram dan Twitter tuh lagi viral banget. Oke, kalau gitu kita bahas filmnya dulu ya. Kita Bapil bersama, bahas film Sama-sama. Kenapa viral, Sa? Karena ada sebuah akun yang namanya, kalau nggak salah apa ya? Ares Dimahdi. Ares Dimahdi. Nah, di situ tuh dia ngeposting, jadi ada beberapa slide nih postingannya. Pertama, dia tuh ngeposting poster Kiblat, di mana tuh seorang wanita yang lagi ruku, lagi ruku, tapi ininya kebalik. Lagi kayang gitu loh. Gitu. Dan somehow tuh gue bingung, di posternya juga ada, kan itu yang ruku balik, terus di belakangnya tuh ada body tanpa kepala. Tanpa kepala. Aku maksudnya nggak ngerti maksudnya apa tuh. Ya. Kenapa ada di situ? Hanya gitu sutradara yang tahu ya. Terus di slide selanjutnya itu ada beberapa film yang ya harus diboikot gitu lah, ngerti ya? Iya, yang menurut dia harus diboikot dan gue udah lihat juga. Kebanyakan filmnya itu temanya tentang horor semua, horor semua, tapi ada hubungannya sama agama juga gitu. Yang sejenis lah sama Kiblat gitu. Dari 9 filmnya ada itu. 9. Itu filmnya tuh kalau nggak salah ya, ada film Kiblat, Pemandi Jenazah, Munkar, terus Sijin, Kajab, terus Waktu Maghrib, terus Tasbih Kosong, Menjelang Maghrib, dan sama Makmum. Nah, itu dari semua film itu. Sebuah fun fact nih ya, Sa. Gue cuma tahu satu tuh yang terakhir disebut tadi, Makmum. Ya. Karena waktu itu 2019 sempet rame banget. Dan Makmum itu kan berawal dari short movie. Benar. Bedanya adalah Makmum itu dulu ramenya benar-benar positif, orang-orang pada suka. Well, mungkin ada yang nggak suka, tapi kebanyakan suka dan pada penasaran, bahkan sampai dibikin film panjangnya. Dan sampai ditayangin di 4 negara yang berbeda, yaitu Brunei, Malaysia, Singapura, termasuk Indonesia satu lagi. Mungkin karena dulu tuh konsepnya belum banyak ya. Oh, konsep yang itu maksudnya konsep horor dan agama disatuin di Indonesia kayak, ya? Benar. Jadi belum kayak banyak. Rame gitu loh, kayak gitu pengen nonton nih, baru nih gitu. Nah, abis itu di slide terakhir itu dia ngejelasin nggak pantas untuk ditonton dan harus diboikot. Ini gue bacain aja kali ya di slide-nya. Jadi boleh. Si Ares Dimahdi itu dia bilang kalau film-film itu miskin dan lemah naskah cerita, menjual nilai-nilai dan simbol agama Islam, bentuk desakralisasi agama, merusak akidah, melemahkan iman, mengajarkan kesyirikan dan kedustaan. Boleh komentar dikit nggak sih tentang tulisan ini? Boleh, Gue silakan. tuh ada komentar sendiri tentang tulisan ini gitu loh. Mungkin iya, beberapa ada yang bener, kayak desakralisasi agama tuh gue sama setuju. Kayak mengajarkan kesyirikan, kedustaan itu setuju. Tapi beberapa dari ini ada yang menurut gue agak subjektif, kayak miskin dan lemah naskah cerita. Ya mungkin iya, tapi kan itu orang-orang kan cuma maksudnya gimana sih kayak miskin dan lemah naskah cerita, gimana tuh? Basically kayak, miskin, maksudnya miskinnya tuh apa gitu loh? Ya mungkin maksud dia adalah film ini tuh tidak ada bobot di ceritanya gitu loh. Bobotnya tuh nggak, ini film apalah ini gitu. Karena memang berdasarkan film-film yang gue tonton gitu, memang ada film-film yang miskin cerita sebenarnya. Ceritanya tuh nggak ini gitu loh, nggak bold lah. Tapi mungkin untuk di sini special case ya, apa ya ngomongnya ya, secara ya mungkin kalau yang Kiblat belum rilis sih. Mungkin maksud dia adalah ya udah gitu-gitu aja, ketebak gitu loh ceritanya. Mereka tuh cuma menjual esensi horor dan agamanya itu gitu loh. Bener-bener cuma ngejual itu doang. Ya atau jadi takut beribadah. Atau jadi takut. Iya, orang beda-beda sih pengalaman. Iya, makanya. Mungkin dia mewakilkan orang-orang yang takut itu kali ya. Benar. Oke, kita lanjut dulu kali, Sa. Terus ini ketua MUI. Oh iya, sempat baca juga ketua MUI ya. Sempat baca di berita bahwa ketua MUI siapa tuh namanya? Profesor Asrorun Niam Soleh katanya tuh
ini penggunaan istilah dan simbol keagamaan harus digunakan pada tempat yang pas, dan menurut beliau ini kurang pas ya, menjelekkan nama agamanya gitu. Jadi ya wajar aja sih kalau misalnya ini sampai ke ketua MUI, karena ya domino efek lah ya. Bener. Satu orang nggak suka, makin kesini makin gede gitu loh, sampai ke MUI. Itu yang terjadi sekarang gitu. Bahkan sampai ya udah ini juga sempet denger juga katanya Instagram saudaranya di lock ya. Iya benar. Sampai gue cek kemarin. Iya. Benar. Sampai gara-gara itu ya, sama komen-komen netizen itu sih kayaknya. Kayaknya deh. Komen netizen mungkin Takut diserang makin banyak kali, jadi Iya, mungkin dia main aman Uh-uh. gitu loh. Terus ada apa lagi, Sa? Udah gitu aja sih. Tapi kita bahas ini dulu lah, ininya, filmnya. Kita bahas filmnya dulu. Oke, kalau gitu Biar lebih jelas gitu. Oke, kalau gitu kita bahas filmnya dulu ya. Kita bapil bersama, bahas film Sama-sama. Ibnul Qayyim rahimallahu berkata, Ka'bah adalah Baitullah yang menjadi kiblat wajah dan badan seorang hamba. Bisa saya minta lebih, Bang? Sudah disiapkan tumbalnya. Jadi Abah Mulia itu bapakku yang Wak bilang udah meninggal itu. Saya sama sekali nggak pernah kenal sama bapak saya. Abah orangnya gimana sampai harus meninggal kayak gitu? Bah, Mas, kok Ainun boleh ikut mandiin apa? gak tahu. Mungkin mazhabnya beda. Kalau kamu ingin mengenal lebih jauh tentang Abah, kamu harus masuk ajaran Abah. Kamu nggak ngerasa apa? Tempat ini tuh aneh. Dari tadi kita di sini itu nggak ada azan sama sekali. Terus pas aku lagi sholat, tiba-tiba arah kiblatku berubah. Kalau ndak ada azan, berarti ndak ada yang sholat. Kalau Mas mau tahu apa yang salah di tempat ini, Mas harus azanin kampung ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Film Kiblat menceritakan kisah seorang gadis bernama Ainun yang diperankan oleh Yasmin Napper yang tinggal di kampung bersama Uwa atau kakak orang tuanya. Ia sendiri tidak mengetahui siapa orang tua kandungnya. Namun, Ainun sangat mengagumi pemimpin padepokan sakti di kampung Bumi Suwung bernama Abah Mulia. Diceritakan, Abah Mulia sangat sakti hingga mampu menyembuhkan berbagai penyakit dan menggandakan uang. Karena kekagumannya itu, Ainun dan sahabatnya, Rini, yang diperankan oleh Ria Ricis, pun kerap meniru gaya Abah Mulia. Namun, situasi berubah setelah Abah Mulia meninggal dan ia mengetahui bahwa Abah Mulia ternyata ayah kandung Ainun. Dia kemudian mencari tahu lebih dalam soal Abah Mulia di padepokannya. Dalam pencariannya, Ainun justru menemukan hal-hal mengganjal, termasuk tidak pernah ada orang yang ajan dan salat. Dari sinilah, Ainun mengetahui bahwa sosok dikagumi sekaligus ayah kandungnya itu justru mengajarkan kesesatan dan menjauhkannya dari kiblat. Ainun kemudian berusaha melepaskan diri dari aliran sesat tersebut. Kamu harus masuk ajaran Abah. Kamu nggak ngerasa apa? Nah, selanjutnya kita akan ngebahas pro dan kontranya nih. Nah, ini yang seru nih. Ini yang Iya, ditunggu-tunggu bener. netizen nih. Nih ada dari Twitter dan Instagram. Pertama Oke. kita bahasnya dari Instagram. Tapi bentar. Kenapa? Karena sebenarnya si
ketua MUI itu ngomong nih. Apa tuh? Dia bilang ini, menurut dia ya. Ya menurut dia. Saya tak tahu isi filmnya, maka belum bisa komentar. Tapi Setuju. gambarnya serem kok. Judulnya Kiblat ya. Saya buka-buka arti kiblat hanya Ka'bah. Arah menghadapnya orang-orang salat. Oke. Kalau ini benar sungguh film ini tak pantas diedar dan termasuk kampanye hitam terhadap ajaran agama, maka film ini harus diturunkan dan tak boleh tayang. Tuh, iya, bahkan ketua MUI-nya juga ngomong begitu ya. Dia masih belum yakin gitu loh. Iya. Jadi memang harus nonton filmnya dulu baru ditentukan gitu. Ini termasuk penistaan atau enggak gitu. Bener juga sih. Oke. Ini beberapa komentar yang kita ambil di Instagram Ares Dimahdi nih. Dari Putra_69. Dari postingannya ya. Dari postingannya. Yang Serius viral tanya, itu. apakah kalian terpengaruh dengan film-film tersebut? Gue suka film horor, tapi please lah, masa cuma karena film-film tersebut pada takut? Inilah, itulah. Gue suka film horor. Alhamdulillah semenjak nonton film-film tersebut, nggak ada yang berubah dari gue. Tetap bisa menjalankan perintah agama. Ini semua balik lagi ke mindset diri kita masing-masing. Kalau dengan film-film ini aja udah terpengaruh. Tipis kali ya iman kalian gitu. Ini gue setuju. Ini yang gue bilang di awal tadi ya. Kayak ini semua tergantung kita masing-masing gitu loh. Bener juga apa kata Putra di sini, Putra 69 gitu. Setuju sih sama gue mau komennya. Terus ada dari Mentos. Kalau politik yang berkedok agama pada biasa. Oke, kita lanjut aja kali. Kita lanjut aja. Ada gimana ya? Kita bahas film kan? Betul. Oke. Kita lanjut, Sa. Oke. Ada dari siapa lagi tuh? Ada dari Saifullah underscore. Iya benar, underscore. Satu lagi Min, membuat orang menjadi Islamfobia. Oh. Oke. Iya sih. Iya, setuju. Lagi-lagi sih kalau nanya gue tuh lebih balik ke diri Oke, masing-masing. lanjut nih, ada dari Laila Tushifa. Apa tuh? .rr. Setuju sih melemahkan iman. Emang nggak ada ide cerita lain selain sholat? Somehow setuju. Lebih ke setuju yang nggak ada ide cerita lain selain sholat tuh. Karena banyak yang bisa dieksplor gitu. Oke, lanjut. Ada dari Clara Deborah. Saya nonis, tetapi kurang setuju kalau film framingnya ibadah agama tertentu. Gak pernah saya tonton satupun film-film di atas. Ibadahnya harusnya dilakukan tenang dan khusyuk. Bukan terburu-buru, yang penting ibadah karena sudah keburu parno berpikir hal yang di film akan terjadi di ibadah yang sedang kita jalani. Dia non-is dong, dia bilang. Iya. Iya benar juga sih. Tapi jadi kepikiran deh, ada nggak ya film Indo yang tentang agama itu bukan agama Islam gitu? Oh, ada nggak? nanti ada. Kalau salah nih ada. Apa, tahu nggak judulnya? Jadi kita bahas. Ya, boleh. Next. Atau mungkin teman-teman di sini ada yang tahu. Ya udah, nanti kita lihat aja. Oke. Lanjut lagi ya. Ini masih ada beberapa komen lagi dari Instagramnya Ares Dimahdi. Dari Mala Rifai. Alhamdulillah semenjak hijrah 8 tahun yang lalu sudah tidak menonton film horor. Karena film horor bisa merusak ketauhidan. Oke. Kalau itu menurut dia ya udah good for them gitu. Oke. Ya udah. Dari Herlina Wulan Pratiwi. Jujur Li, kalau habis nonton film horor yang beginian pasti pikiran jadi kemana-mana, pasti ibadah benar-benar menyesatkan. Wow, dibilang menyesatkan loh filmnya. Ini kayak dia parno banget deh. Iya, parno banget. Ini maksudnya setelah gue baca komen-komen ini benar-benar apa ya, ekstrim gitu. Orang-orang pada nggak suka basically. Dari Opiopo, jadi kenapa nakutin orang mau sholat nggak sih jatuhnya? Iya. Dari Lintang Anggreni, di antara segitu banyak Mamum pernah saya tonton dan jujur jadi bikin saya takut sholat malam. Apalagi di belakang ada space longgarnya. Kalau ada yang bilang, alah kalau dasarnya imannya kuat cuma perkara film gak bakal takut. Iya deh, iman saya tipis nggak kuat. Dia nggak, ya udah kalau gitu dia mengakui sih. Lintang Anggreni mengakui kalau emang tipe saya imannya tipis. Ya udah kalau itu tebelin lagi. Saran gue buat Kak Lintang dong, tebelin lagi kalau gitu. Oke, lanjut. Masih ada? Nia underscore nyonyo. Lucu banget lagi. Film horor yang kayak gini nih yang bikin zaman ngekos takut untuk sholat malam. Karena mental parnoan bisa sampai 2 minggu baru lupa. Nah iya, Anda relate nggak? Anda kan ngekos. Kalau saya masih di rumah gitu loh. Iya sih, benar. Ya serem aja. Tapi kan gak ada apa-apa, Cak. Iya kan mesti, ya kan gimana sih?
Ya udah deh. Beda-beda kan, ini Ya memang udah, beda-beda ya. Lanjut. Terus ada Orina Jija. Benci banget aku sama film horor tema begini, nakutin orang sholat. Sendirian. Nah, bener-bener. Oke, lanjut lagi. Erjid nih, gimana nih bacanya Iya, nih? Erzid nih. Alhamdulillah ada yang ngebahas ini, udah gerah banget sama film yang menjual dengan kata-kata Islam. Gimana? Iya berarti bener Gerah kan? nggak? Ini semacam time machine, bom waktu maksudnya. Orang-orang kan udah pada geram tuh, akhirnya ada yang kayak menyuarakan bahas. satu, itu tadi gue bilang domino efek. Jadi nyebar ke orang mana-mana gitu. Kayak lanjut dari Rinda MR. Setuju, malah bikin takut ibadah. Oke, sama lah kurang lebih sama yang lainnya pada takut semua gitu. Bener. Di Instagram tuh kebanyakan gitu ya ininya. Pada takut gitu. Iya. Nah kita lanjut nih ke Twitter. Twitter. Gimana nih kalau Twitter nih? Dari ITNVU. Tapi kan si Jin adaptasi dari film Turki. Terus juga itu cerita nyata, apa harus diboikot juga? Atau emang beneran kejadian dan ceritanya juga menceritakan tentang santet? Nah, lagi-lagi ya, itu kan yang naro film si Jin di situ kan dari akun Ares Dimani. Iya benar. Jadi ya mungkin menurut dia ya, pribadi itu juga harus benar. diboikot gitu, nggak ada yang tahu. Mungkin dia udah nonton juga, mungkin ya. Mungkin. Iya. Harusnya sih udah ya kalau dia ngomong kayak gitu ya, Harus. gitu. Oke, lanjut dari Flip of Me. At Flip of Me ngomong, alhamdulillah nggak pernah nonton semuanya. Aku lebih ke nggak ikhlas ngeluarin duit buat ke bioskop, mending jajan ceker mercon Mama Maul. Ceker mercon Kayaknya enak banget ya. Maul apaan? Lagi puasa lagi. Apa itu ceker Kayak mercon Mama seenak Maul? itu ya Mama Maul ya bikin. Baru denger sih jujur, nggak Baru pernah ya. denger sebelumnya. Oke. Oh tadi ternyata ada replyan juga nih dari postingannya si ITNVU itu, ada yang ngomong tentang si Jin tadi ya. Ada mantra pemanggil jalan. Ada mantra Jin. pemanggil jin beneran di film itu katanya. Itu udah jadi bahasan di pemuka agama di Mekah. Terus dari Shani Lala, tapi film si Jin emang bener-bener bikin orang takut ibadah. Sama kayak yang lain. Ada lagi dari Mulberry_wine, aku nonton si Jin yang aslinya aja nggak kelar-kelar. Oh berarti memang si Jin tuh udah ada dari film Turki itu ya? Kayaknya pernah lihat juga di TikTok potongannya tentang si Jin itu, Gue sempat belum lihat pernah gue. sih nonton si Jin. Memang, maksudnya kalau dari visual doang sih ya, kayaknya emang film serem gitu, film yang mengerikan gitu. Nah Lanjut. nih. Dari Twitter. Dari nih Cekumlah. Cukuplah. Maaf John Lee As. Waktu maghrib letak penistanya di mana ya? Soalnya aku nonton gak ada scene agama kalah dari jinnya. Malah ajannya yang bikin selamat dan jadi pengingat. Jadi pengingat juga biar nggak keluyuran waktu maghrib seperti ajaran agama. Oke, ini satu komentar yang dari Twitter yang Ini beda nih. pro Pro-nya nih. nih. Yang pro sebenarnya juga dia nunjukin kalau film yang disebutin sama si Ares Dimadi, salah satunya adalah waktu maghrib, itu bukan suatu penistaan karena justru itu apa sih? Pengingat gitu. Kayaknya nonton banget nih. Nonton banget Iya. berarti si Cekumlah ini nonton banget dan emang dia punya opini sendiri tentang film itu gitu loh. Iya ya keren sih. Oke lanjut. Ada dari Blue Out Sky. Waktu maghrib tuh udah jadi hal tabu. Bisanya di perkampungan atau di Pedesaan. udah diperingati. Kalau udah maghrib jangan keluar. Jam 6 sore jangan keluar. Jangan ada yang keluar di jam 6 sore atau waktunya maghrib. Ya seperti itu. Nanti waktu maghrib nggak ada yang sholatnya aneh-aneh. Nonton waktu maghrib nggak ada yang sholatnya Nonton apa nanti sih ini? Nonton. Oh nonton. Oke. Nonton waktu maghrib nggak ada yang sholatnya aneh-aneh. Oh berarti Iya. memang ya itu tentang waktu maghrib bukan tentang sholat gitu loh. Mungkin ya bisa jadi tentang suasananya aja pas lagi maghrib kayak gimana gitu. Jujur belum nonton gue. Cuma ya maksudnya oh ternyata gitu tol gitu. Oke. Makasih ya. Iya Jadi thank tahu you Bu. kita, Iya jadi tahu iya. loh kita. Oke dari Alfi Pakev. Nih. Gue sih nonton aja dan gue tahu itu cuma film udah itu aja daripada penasaran gak nonton langsung boikot padahal di dalamnya banyak nasihat dan pelajaran yang bisa dipetik. Ini lagi-lagi Twitternya banyak yang bro iya ya. kan? Twitter banyak yang bro ini dua platform yang beda banget gitu loh orang-orangnya. Ya. Mungkin di Instagram juga ada ya, cuman Mungkin ada tutup aja. sama yang kontra. Dari Ima anak ayam. Ayam anak ayam. Waktu maghrib kayaknya nggak ada scene yang bawa-bawa Islam gitu. Malah azan yang ngebantu gitu deh. Mungkin karena bawa-bawa kata maghrib. Nah, si Jin Indo version juga nggak nonton dia. Tapi kalau yang dari Turki tuh
tentang santet dan kayaknya nggak ada juga bawa-bawa agama. Apa salah inget ya? Mungkin kayak nggak tahu sih posternya jujur. doang kali ya ini yang menggambarkan kayak ada agama Islam gitu loh. Iya, justru itu yang bikin orang protes karena orang cuma lihat posternya doang. Iya, Nggak makanya nonton dulu filmnya, gitu gimana loh. kalau kayak gitu ya. Wah itu, Iya. aduh, itu Indonesia bukan minim literasi lagi, tapi minim nonton juga dong. Oke, Langsung ngejudge ya. nggak ya maksudnya kayak gimana gitu. Oke. Lanjut. Ada dari Consulsion. Benar sih, film horor zaman sekarang udah banyak banget yang sangkut pautin ke agama. Apalagi judulnya dan gak sedikit yang dapat dampak negatifnya. Kayak jadi takut sholat malam. Yang padahal ini tuh sangat dianjurkan. Lebih dikurangin aja sih dan dikemas lebih baik lagi. Nah ini kan bagus kan? Kayak Ya, kritik membangun ya. gitu Ya. loh. Kritik tapi ada ininya. Ada saran, Benar. ada saran di dalamnya. Iya benar juga sih. Oke, dari lanjut. Cekok. Oh iya. Cook. Ya, Cok. oke. Cok basically nih. Oke. Produsernya apa nggak mengkaji dulu ya film apa yang mau dibuat? Efeknya gimana ke penonton? Apa cuma AdSense dan rupiah doang yang dicari? Akhirnya kita menemukan kontra di Twitter ya. Tapi ini menarik loh, menarik. Ini bisa, Iya. maksudnya gue pengen bahas dikit. Tidak muna ya bahwa kalau orang bikin film itu nyari duit loh. Jadi ya mungkin memang salah satu tujuan para filmmaker bikin film-film ini, gue nggak fokus ke kiblat doang ya. Yang disebutin itu ya memang nyari duit. Mereka tahu selera Indonesia kayak gimana gitu. Kenapa film-film ini ada? Karena ya selera Indonesia, balik lagi ke penontonnya gitu. Jadi ya tidak muna gitu loh. Oke. Saya juga pernah sebagai filmmaker tidak muna juga gitu. Oke. Bahwa kita butuh duit. Kenapa gue pakai tanda petik ya? Ya lanjut. Berita sepak bola dunia. Nih, kenapa tiba-tiba ada berita sepak bola? Oke. Cukup nggak usah ditonton aja sih menurutku. Saya aja nggak pernah nonton sama sekali film-film horor yang begitu. Gue setuju. Kalau lu nggak suka ya udah. Iya. Maksudnya adminnya sama gue setuju gitu. Oke. Gue setuju sama ini. Kalau lu nggak suka ya nggak usah ditonton. Oke. Berpendapat boleh. Benar. Asal ada kayak tadi tuh yang akun sebelumnya. Dia membangun gitu, ada saran gitu. Ini. Tapi itu utopia banget sih. Oke, kita lanjut. Atas nama bangsa Indonesia, sumpah ini kagak ada akunnya namanya nih. Ini cuma display name doang. Bener-bener. Udah kehabisan ide. Kalau gue sutradaranya, gue mau bikin film judulnya Saker Sajadah. Ini gue nggak. Bentar, gue pernah bacanya di mana ya? Apa ini gue ngasih ya? Sajadah angker nih lucu sih. Itu bisa jadi horor komedi loh sumpah. Sajadah angker bisa jadi sajadahnya tuh misalnya lagi sholat gitu kan, terus lagi sujud terus nyundul sajadahnya kan lucu aja gitu. Oke. Kayak lucu di gua doang. Oke, kita lanjut ke Ketawa. Oke, dari @ujunami. Iya, film horor zaman sekarang tuh berlebihan. Nah, ini kenapa gua ambil maksudnya apa? Berlebihan tuh apa gitu loh. Berlebihan dari dulu juga berlebihan. Pernah nonton Susana nggak? Kayaknya lebih hiperbola lagi deh gitu. Apa gimana? Iya, yang 1000 tusuk gitu. Ya itulah pokoknya. Siapa yang mesen 1000 tusuk gitu? Itu apa tidak berlebihan? Ya namanya juga horor ya, emang film Iya, ya. namanya Nggak film. ada yang apa sih? Yang masuk akal. Masuk Walaupun akal, ada. gitu. Itulah kenapa guys kalau di film tuh ada namanya fiction. Fiksi yang artinya dibuat-buat gitu. Gitu guys. Kalau nggak gitu nggak menarik Nggak dong. menarik namanya film Iya. gitu. Nah, Bagas tapi ada nih, gue baru ingat. Apa tuh, apa? Ada apa? akun, dia tuh sutradara. Nama Oke. akunnya tuh Gina Snor. Gina S. Nur dapat dia. Bismillah mau curhat dikit soal kebanyakan film horor Indonesia. Hal yang paling gue suka dari film Exhum adalah karakter Exhuma. iya benar. Belum nonton Adalah sih gua. karakternya, gue juga pengen. Lanjut. Karakternya percaya sekali dengan belief baik terhadap diri sendiri ataupun kepercayaan yang dianutnya. Dan kemudian belief itu menjadi modal yang kuat untuk melawan setan yang kuat. Bahkan belief karakter ini kemudian jadi titik tolak masuk bicara soal nasionalisme Korea. Nah, menurut gue masalahnya dengan kebanyakan horor Indonesia yang temanya agama saat ini adalah sudah masuk ke ranah eksploitasi agama. Terutama agama Islam, mungkin karena mayoritasnya ya. Kebanyakan film horor menggunakan salat, doa, zikir, dan lain-lain. Cuma plot device-nya murahan untuk jump scare, karakternya diganggu setan. Yeah. Sehingga kelemahan iman bukan lagi menjadi eksploitasi kritik terhadap Islaman yang dangkal, tapi cara dangkal biar cepat seram. Gue nggak beriman-iman banget ya, cuman sebagai penonton, filmmaker dan percaya Islam agama baik lemah lembut, lama-lama jadi gelisah banget soal ini. Apalagi dengan konteks tingkat literasi masyarakat kita ya. Imo tanggung jawab filmmaker Gimana? itu
bukan cuma balikin investasi tapi juga impact ke budaya masyarakat. Ini demand dari penonton. Oh sorry banget, film terlaku kita saat ini adalah film komedi yang gak kebayang ada sebelumnya. Penonton beri demand karena ada yang ngasih, bukan sebaliknya. Gina Esdur lanjut ngomong, Islam itu agama yang kitab sucinya aja dibuka dengan janji Allah Subhanahu wa taala, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada tengah Quran, ayatnya umatnya disuruh berperilaku lemah lembut, lalu ditutup dengan janji jika butuh pertolongan mintalah ke Allah. Dengan logika itu ya, harusnya kan kalau filmmakernya beneran mengulik belief, karakter gak akan eksploitatif pada agama Islamnya. Bahkan pada saat dia sedang jatuh dari iman loh, tapi sebagai penonton horor nih, gue jarang sekali dapat eksplorasi karakternya. Dan jadinya malah absurd. Proses uji mengafankan terus-menerus dieksploitasi jadi pocong. Cek di sosmed. Banyak orang jadi takut sholat karena diganggu setan. Zikir pada Allah jadi sumber kengerian dan lain-lain. Ya salah orangnya dong. Kok beriman tergantung film? Itu dia. Itu yang ngomongin tadi. Ya gimana ya, please check your privilege nggak sih? Nggak semua orang dapat pemahaman dan pengajaran agama Islam yang baik di lembaga pendidikannya dan bahkan keluarganya. Ya masa kita yang bikin film yang berkesannya nggak mindful sama hal ini? Disclaimer, gue nggak nunjuk ke salah satu filmmaker ya. Untuk gue patutnya ini jadi PR dan pemikiran bersama. Karena perihal agama di genre horor bisa diganti jadi hal apapun. Oke. Ya intinya dia beropini aja tentang apa yang ada gitu. Dan dia nggak Dia ini sebagai sih, sutradara ya. sutradara loh yang ngomong ini, sutradara Indonesia yang cukup terkenal banget malah Gina Esnur gitu loh. Jadi ya apa justru jatuhnya dia semacam penengah, cuma beropini kan, bahkan dia bilang dia nggak nunjuk ke satu sutradara yang spesifik juga kan, mungkin karena lagi rame dia merasa gitu gatel nih pengen ngomong, ya udah dia ngomong gitu. Staying true to my opinion ya, gue punya prinsip kalau misalnya lu punya iman, kalau misalnya lu punya iman, ya udah lu kuat-kuat aja, itu kan cuma film, ada alasan kenapa disebutannya fiksi. Sekali-kalinya itu real gitu, based on real story, ya udah lu punya iman bro gitu. Ya jangan lemah cuma gara-gara film doang loh ini gitu. Justru lu makin ini nggak sih, makin kuat. Oh gue harus lebih baik nih misalnya gitu. Melihat apa yang ada di film kan berarti buruk nih. Biasanya kan filmnya suka yang buruk-buruk tuh. Enggak gitu. juga ya. Ya maksudnya juga. film-film yang kayak gini kan biasanya banyak kejadian tragedi. Justru lu makin kuat nih, jangan dilakukan nih film nih biar tidak terjadi misalnya gitu. Itu entengnya gitu ya. Itu hal simple loh. Gitu. Pelajaran simple yang bisa lu ambil. Iya. Kita bisa ngambil pelajaran dari film yang ada lah. Dan pelajarannya jangan diambil yang jelek, ambil yang bagus. Gitu. Itu dari gua, Sa. Kalau menurut lo? Gue sama deh. Gue takut nih ya kalau saya gue salah ngomong gimana ya? Namanya juga opini kan. Ya, takut aja. Tapi ya maksudnya berarti lu juga sama kurang lebih kayak gua. Ya, kita punya iman masing-masing gitu. Iya, dan kayak orang kan berbeda-beda ya pendapatnya ya. Iya. Jadi ya nggak bisa samain gitu loh. Masih. Kalau lo A ya jangan ngajak orang kayak lo harus A gitu. Enggak, kan orang tuh ngelihat dari sisi yang berbeda ya gitu. Jadi nggak bisa. Tapi ngambil dari dia, quote dari dia bahwa pendapat orang beda-beda, pendapat gue barusan begitu. Mungkin lu bisa pendapat yang lain gitu, penonton di sini gitu. Ya udah, itu. Oke, jadi tadi adalah pembahasan kami mengenai film Kiblat sebenarnya, tapi jadi merambah ke film-film lain juga tadi ya, gitu. Dan baca-baca komentar. Nah, menurut teman-teman di sini tentang film Kiblat ini gimana? Apakah kalian pro atau kontra? Atau mungkin ada yang sama pendapatnya kayak gua gitu kan? Langsung aja komen di bawah. Oke, jangan lupa juga di like, comment, share, subscribe dan bunyikan lonceng. Biar nggak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Gitu. Jadi kalau gitu ketemu lagi di episode selanjutnya di Bapil Bahas Film. Dadah. Bye.